Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Via Islam, channel seputar Islam. Apakah kalian tahu peran imam dalam mempengaruhi makmumnya dalam sholat? Yang subscribe semoga masuk surga. Menurut bahasa sholat artinya adalah berdoa, sedangkan menurut istilah sholat adalah suatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan persyaratan yang ada. Sholat sendiri terdiri dari sholat sunnah dan sholat wajib, yang mana sholat wajib terdiri dari 5 waktu dari subuh hingga isya. Sedangkan sholat sunnah mempunyai banyak sekali jenisnya dan waktu pelaksanaannya yang berbeda dari sholat wajib. Imam adalah seorang pemimpin dalam sholat berjamaah. Sholat berjamaah merujuk pada aktivitas sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Sholat ini dilakukan oleh minimal 2 orang dengan salah seorang menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad secara umum. Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan tiap muslim. Namun masih ada beberapa perbedaan pendapat dari kalangan jumhur ulama. Mazhab Syafi'i dan Maliki menyatakan hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Imam sangat berperan penting dalam keberlangsungan sholat suatu jamaah, dan juga imam bertanggung jawab atas semua pelaksanaan ibadah sholat yang ia pimpin. Lalu bagaimana jika yang menjadi imam tidak mengerti betul tentang agama? Itu sangat fatal, karena yang dianjurkan menjadi imam adalah orang yang terbaik di jamaah tersebut, bahkan disarankan yang memiliki ilmu paling luas di antara lainnya. Jika imamnya tidak tegas saat menjadi imam, maka akan berpengaruh kepada makmumnya yang menjadi tidak semangat dalam beribadah. Imam yang membaca takbir, surat Al-Fatihah, hingga salam dengan tegas dan semangat akan berdampak kepada makmum yang ikut menjadi bersemangat. Akan tetapi, perlu diperhatikan pula tumakninah dalam sholat tersebut. Jangan terburu-buru hingga lupa syarat sahnya sholat tersebut. Tetaplah beribadah seperti biasanya dan ditambah rasa semangat saat menjadi imam. Jika kita menjadi imam tapi malah menggunakan nada lemah saat membaca ayat suci Al-Quran secara tidak langsung membuat makmum menjadi ngantuk dan bisa jadi malah terbawa pikiran yang lain. Kecuali jika makmum tersebut memang sudah memiliki iman yang tinggi, sehingga tidak menghiraukan bagaimanapun nada baca imam tersebut. Salah satu kriteria seorang imam adalah yang paling bagus bacaan Al-Qurannya secara tajwid atau yang paling banyak hafalannya. Tetapi jika di antara jamaah yang ada kemampuannya setara, maka dipilih yang paling dalam ilmu fikihnya. Kalau ternyata kemampuannya juga setara, maka dipilih yang lebih dahulu hijrahnya. Kalau ternyata dalam hijrah juga sama, maka dipilih yang lebih dahulu masuk Islam. Dasarnya adalah hadits Abu Mas'ud Al-Ansyari bahwa ia menuturkan, Rasulullah bersabda, orang yang paling pandai membaca Al-Quran yang akan menjadi imam kaumnya. Bila kepandaian mereka dalam baca Al-Quran sama, maka yang paling mengerti tentang sunnah. Bila pengertian mereka tentang sunnah sama, maka yang paling dahulu hijrah. Bila waktu berhijrah bersamaan, maka yang paling dahulu masuk Islam. Hadis riwayat Al-Bukhari, ada juga sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir Al-Juhani. Dia telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengimami suatu kaum, maka apabila sempurna mengimami solat, maka baginya pahala sempurna solat, begitu juga bagi makmum, jamaah yang ikut solat. Namun jika ia, imam, tidak menyempurnakan maka bagi makmum pahala yang sempurna, syaratnya sah, tetapi atas imam itu dosa. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kita sebagai umat muslim juga tidak lupa untuk meningkatkan ilmu kita, agar nantinya kita tidak hanya bisa mengandalkan 1 atau 2 orang untuk menjadi imam, tapi kita sendiri juga bisa jika diminta untuk menjadi imam. Pepatah juga mengatakan bahwa kita harus menuntut ilmu dari buayan hingga liang lahat. Secara tidak langsung menunjukkan bahwa kita sebagai manusia agar terus belajar hingga kapanpun. Salah satunya belajar tentang ilmu menjadi seorang imam dalam sholat berjamaah. Itulah pengaruh imam terhadap makmumnya yang sangat penting. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe untuk channel ini ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.